Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvi Andrianisari dari kelas HK20A. Di sini dalam video ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas proyek UTS mata kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum dengan dosen pengampu Bapak JSA Teddy Lesmana. Namun dalam video ini saya hanya akan mempresentasikan mengenai kerangka penulisan dan penelitian jurnalnya saja. Baik, langsung saja untuk yang pertama yaitu ada rencana judul. Rencana judul yang saya ambil yaitu adalah implementasi proses hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana kekerasan. Selanjutnya ada topik penelitian. Topik penelitiannya yaitu Indonesia merupakan salah satu bangsa yang besar. Membangun bangsa yang besar tentu dibutuhkan masyarakat yang pintar dan berbudi baik. Oleh karena itu, pendidikan dan budi yang baik sudah seharusnya diterapkan sejak dini pada anak-anak bangsa. Anak adalah salah satu aset untuk memajukan bangsa. Namun, berkembangnya zaman membuat karakter anak semakin memprihatinkan. Tidak sedikit kasus anak sebagai pelaku tindak kejahatan di era globalisasi ini. Tingkat kenakalan anak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, salah satunya itu kurangnya perhatian dan rasa kasih sayang terhadap anak merupakan faktor pendukung yang sangat kuat. Anak bisa melakukan kekerasan di luar atau masuk ke dalam perkumpulan remaja yang seringkali meresahkan masyarakat. Anak yang telah masuk ke dalam perkumpulan atau kelompok yang meresahkan masyarakat dengan berperilaku kriminal dan seringkali terlibat dalam tawuran. Untuk selanjutnya itu ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan pendekatan undang-undang dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder, serta teknik studi dokumen. Pendekatan undang-undang dilakukan agar mengetahui apakah pasal yang dimaksud tersebut benar-benar telah mengenai isi dari permasalahan yang diangkat, sehingga bisa dilakukan pembahasan yang tepat dan juga jelas. Kemudian ada uraian isu hukum. Uraian isu hukum dalam penelitian ini yaitu anak di bawah umur yang termasuk golongan lemah fisik, mental, dan sosial sangat rentan untuk menjadi korban kekerasan. Undang-undang ataupun KUHP belum sepenuhnya melindungi hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan, dikarenakan ancaman sanksi pidana masih sangat ringan sehingga menyebabkan pelaku kekerasan hanya dihukum ringan, bahkan bebas dari hukuman. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan harapan yang lebih menjanjikan bagi anak yang menjadi korban kekerasan untuk mendapatkan perlindungan. Undang-undang ini telah memiliki ancaman sanksi pidana yang cukup berat dan menggunakan batas minimal sehingga pelaku tidak dapat bebas dari tuntutan. Perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan juga pemerintah. Anak menjadi korban kekerasan perlu mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka mengembangkan kebenaran, keadilan, dan juga kesejahteraan. Kurangnya perhatian dan rasa kasih sayang terhadap anak merupakan faktor pendukung yang sangat kuat anak bisa melakukan kekerasan di luar atau masuk ke dalam perkumpulan remaja yang seringkali meresahkan masyarakat. Anak yang telah masuk ke dalam perkumpulan atau kelompok yang meresahkan masyarakat dengan berperilaku kriminal dan seringkali terlibat dalam tawuran dan juga kekerasan yang lainnya. Untuk selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Dalam penelitian ini saya mengambil dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimanakah prosedur hukum dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak. Yang kedua, apakah faktor yang membuat anak melakukan tindak pidana kekerasan bisa disidangkan di pengadilan. Nah, mungkin cukup sekian kerangka penulisan dan juga penelitian hukum yang bisa saya jelaskan dan bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.